Halo, assalamualaikum mams dan teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, ini dia penampakan yang kurang enak dilihat di area cuci piring di dapur aku. Terutama wallpaper di area pinggiran wastafelnya itu nggak terlalu menempel ya teman-teman, karena kan udah sering kena air. Nah, jadi airnya tuh sering masuk ke situ sehingga nggak nempel gitu wallpapernya. Dan ini juga sudah terlihat ya, wallpapernya udah banyak yang sobek-sobek. Nah, ini terutama tuh di daerah yang basah ya teman-teman, daerah area wastafel. Sedangkan kalau untuk area yang lain di daerah dapur, yang area kering, maksudnya itu tuh aman-aman aja gitu. Dia tuh tetap awet, tetap bersih, dan tetap menempel dengan sempurna. Nah, kali ini mumpung aku nggak mager, aku mau ganti wallpaper di area dapur ini. Sebenarnya wallpaper yang rusak itu cuman di area yang basah aja gitu ya, di area wastafel tempat cuci piring. Cuman ini mau aku ganti semua karena supaya nanti wallpaper itu menyatu gitu ya, jadi nggak ada belahannya. Dan ini semua perintilan atau barang-barangnya sudah aku singkirkan. Nah, ini wallpaper di pinggiran top table-nya juga udah banyak yang rusak. Nah, sedangkan wallpaper di area top table yang lain itu yang daerah kering ini masih bagus ya teman-teman. Masih terlihat belum ada yang rusak, belum ada yang robek, masih bersih juga. Nah, untuk barang-barangnya aku taruh di sini dulu. Nah, kalau untuk area sini nggak akan aku ganti wallpapernya teman-teman, karena selain masih bagus, stok wallpaper aku juga nggak cukup kalau untuk ganti semuanya. Nah, ini sekarang aku mulai melepas wallpaper yang lama. Seperti biasa kalau aku pasang wallpaper yang baru, wallpaper yang lama itu wajib dicabut dulu ya teman-teman. Ya, ini kebiasaan aja sih sebenarnya. Kalau aku sih lebih suka wallpaper yang lama itu dilepas dulu supaya keramik atau dasarnya itu bisa kita bersihkan. Jadi kotoran di bawah wallpaper yang lama itu nggak ketumpuk-tumpuk. Dan seperti biasa, setelah semua wallpaper yang lama itu dicabut, keramiknya itu aku bersihkan dengan kanebo yang basah. Setelah itu aku bersihkan lagi dengan lap yang kering supaya keramiknya itu benar-benar bersih. Nah, sekarang aku mulai pasang wallpaper yang baru ya teman-teman. Ini untuk motifnya masih sama persis dengan yang lama, karena stoknya memang masih ada, jadi sayang aja kalau aku harus beli yang baru lagi. Dan juga untuk motif ini aku masih suka gitu ya, masih belum bosen. Oh ya, pernah ada beberapa bunda yang nanya di kolom komentar kalau wallpaper itu awetnya itu berapa lama gitu ya. Nah, kalau menurut pengalaman aku, kalau untuk area dapur itu awetnya bisa kira-kira 6 apa 7 bulan gitu. Jadi dalam setahun itu kita bisa ganti 2 kali. Karena kalau untuk area dapur, terutama di area tempat cuci piringnya, ini kan pastinya sering terkena air, lembab. Jadi yang pasti wallpapernya itu cepet rusak. Nah, selain di area tempat wastafel atau cuci piring, juga di area kompor gitu ya. Kalau area kompor itu juga cepat rusak untuk wallpapernya, karena kan sering terkena cipratan minyak gitu kan. Jadi wallpapernya itu sering terkelupas atau robek. Nah, tapi kalau wallpaper yang ditempel di area yang kering, misalnya ditempel di tembok atau top table yang jarang terkena air ataupun terkena cipratan minyak atau lembab, pokoknya di area yang kering itu tuh aman-aman aja, bahkan bisa awet sampai bertahun-tahun. Dan ini alhamdulillah pemasangan wallpapernya sudah selesai. Nah, kelihatannya sih nggak ada perubahannya teman-teman, karena wallpapernya juga kan masih dengan motif yang sama. Dan juga perintilannya juga nggak ada yang aku geser-geser gitu ya, masih di tempat yang semula. Jadi kelihatannya sih nggak ada perubahan sama sekali. Tapi yang penting ini sebenarnya lebih rapi dan bersih dari yang sebelumnya. Jadi bisa bikin hati adem gitu ya. Nah, sekarang lanjut aku mau beraktivitas yang lain di dapur. Nah, kebetulan ini banyak toples-toples yang udah pada kosong. Jadi sekarang aku mau nge-refill atau ngisi toples-toplesnya dulu. Untuk toples teh ini aku jarang cuci ya teman-teman, jadi biasanya aku lap-lap aja. Pernah sih dicuci, cuman semenjak beli itu kayaknya baru sekali apa 2 kali gitu.
Nah, tapi kalau untuk lap-lap toples ini pastinya sih sering ya teman-teman, bisa 3 atau 4 hari sekali. Soalnya kan ini isinya teh gitu ya, bahan makanan, jadi harus dijaga kebersihannya. Oh iya, aku mau ucapin terima kasih banyak, Masya Allah, untuk teman-teman, mams, bunda-bunda yang selalu nontonin video receh aku ini. Untuk teman-teman yang selalu kasih komen positif, kasih like, ataupun teman-teman yang selalu nonton tapi nggak pernah komen, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam menghadapi segala persoalan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sekarang ini aku isi toples makaroni yang tadi udah kosong banget. Nah, kalau di sini harus selalu ada stok makaroni ya teman-teman, karena aku sering buat makaroni skutel kesukaan anak-anak dan pak suami. Lanjut, sekarang aku mau isi toples lada bubuk yang udah kosong banget. Untuk stok lada bubuk aku cuman punya 2 bungkus kecil. Biasanya aku masukkan 3 atau 4 bungkus ya teman-teman. Cuman waktu belanja kemarin aku nggak beli lada bubuk ya, kelewat gitu, lupa. Jadi aku cuman punya stok 2 bungkus aja. Nah, lanjut aku sekarang mau isi juga toples untuk asam jawa yang udah kosong juga. Nah, kemarin aku beli asam jawa di supermarket dan ini tuh tanpa biji ya teman-teman. Jadi biasanya aku beli asam jawa di warung, tapi selalu ada bijinya gitu. Nah, ini aku nemu kemarin di supermarket yang tanpa biji. Jadi lebih enak gitu ya kalau masak, lebih simpel gitu, nggak usah dibuang-buangin dulu bijinya. Nah, biasanya aku pakai asam jawa ini untuk bikin bumbu rujak ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh jarang banget ya tukang rujak yang lewat. Terus tukang jualan rujak juga nggak tentu tempatnya gitu ya. Kadang kalau kita lagi pengen, tukang rujaknya itu nggak ada di mana-mana. Tapi kalau kita lagi nggak pengen, kita lihat tukang rujak itu ada di mana-mana. Nah, jadi kalau kita mau rujak, mendingan kita buat sendiri aja. Nah, ini untuk sisa makaroni yang tadi, ini aku ikat dulu, aku jepit dulu. Dan ini akan aku masukkan ke wadah untuk naruh indomie. Nah, ini aku satukan aja karena kotak ini masih muat untuk naruh si makaroninya. Lanjut, sekarang aku mau isi toples untuk kopi Nescafe saset. Nah, kalau untuk kopi Nescafe saset ini wajib ada stoknya teman-teman, karena pak suami ini penggemar banget kopi latte. Apalagi akhir-akhir ini hampir tiap malam dia request minta dibikinin kopi latte. Dan seperti biasa, untuk sisa kopi yang lama aku keluarin dulu untuk nanti aku taruh di paling atas supaya kalau nanti aku buat kopinya dia kepake duluan. Dan yang terakhir, ini aku mau nge-refill botol minyak goreng. Nah, ini aku ambil dulu minyak gorengnya di lemari tempat aku naruh bahan-bahan makanan. Sebenarnya minyak gorengnya itu masih ada di botolnya gitu ya. Jadi botolnya itu belum kosong banget, belum habis. Tapi aku sekarang mau penuh-penuhin aja semua botolnya. Sekalian aku mau lap-lap wadah minyak dan botol-botolnya juga. Karena ini sudah terlihat agak berdebu dan terasa ngeres gitu ya. Nah, tuh kan terlihat debunya lumayan banyak. Oh ya mams, teman-teman, bunda-bunda, mungkin udah pada tahu lah ya pastinya kalau harga minyak itu sekarang lagi melonjak banget. Makanya sekarang ini aku jarangnya pakai minyak goreng yang biasa aku pakai dulu, yang agak bening gitu ya warnanya. Karena merek minyak goreng yang itu tuh jarang banget promo gitu ya. Jadi sekarang aku kalau beli minyak goreng itu yang promo-promo aja. Kan lumayan gitu ya, bisa menghemat uang belanja.
Nah, pernah juga sih beberapa kali di supermarket itu ada promo minyak goreng yang harganya itu 2 liternya itu kurang dari 30.000. Kalau nggak salah sekitar 29.500 gitu. Ya jadi 30.000 kurang sedikit ya teman-teman. Nah, tapi promonya itu selalu dibatasi. Maksimal pembeliannya itu hanya 2 pieces atau 2 botol dalam satu struk. Nah, jadi kalau ingin beli lebih dari 2 botol, ya struknya itu harus beda-beda gitu ya. Jadi harus gantian aja belinya. Entah kita duluan beli, setelah itu Pak suami, atau kalau pas kita lagi belanja sendiri, ya udah kita beli dulu, terus keluar supermarket, setelah itu kita masuk lagi, terus beli lagi minyak gorengnya. Pokoknya usaha supaya struknya itu terpisah gitu ya. Nah, ini kalau botol minyaknya penuh semua, jadi ada 5 liter minyak goreng yang aku sediain di dapur ini. Sengaja aku naro atau nyetok minyak goreng di botol ini agak banyak, karena kan cepet banget habisnya gitu yang namanya minyak goreng ini. Jadi daripada bolak-balik ngerefill, mendingan aku isi 3 botol sekalian. Oke deh teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bisa sedikit menghibur kalian. Jangan lupa di subscribe, bagi yang belum di like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.